Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah reaksi fisi. Reaksi fiksi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti ringan disertai dengan pelepasan energi. Inti-inti baru hasil reaksi disebut sebagai fragmen fisi. Contoh, uranium-23592 ditembak dengan neutron menghasilkan Xe23654 dan Sr9438 dan 2 buah neutron. Neutron hasil pembelahan dapat menumbuk inti uranium yang lain sehingga uranium itu membelah. Jika hal ini berlangsung tanpa kendali, maka terjadi reaksi berantai dengan energi yang sangat dahsyat dan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa seperti pada ledakan bom atom. Energi yang dilepaskan 1 kg uranium-23592 setara dengan energi yang dihasilkan oleh pembakaran 2.500 ton batu bara. Berikut ini adalah ilustrasi reaksi fisi berantai. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti-inti ringan menjadi inti yang lebih berat disertai pelepasan energi. Contoh, hidrogen 21 ditambah hidrogen 31 menghasilkan helium 42 ditambah 1 neutron. Reaksi fusi dapat dilakukan dalam laboratorium dengan cara mempercepat deuteron. Reaksi fusi secara alamiah terjadi di matahari yang disebut sebagai reaksi termonuklir. Reaktor nuklir. Berikut ini adalah bagan reaktor nuklir. Bagian utama reaktor nuklir antara lain adalah perisai, moderator, bahan bakar, dan batang kendali. Perisai berfungsi untuk mencegah kebocoran sinar-sinar radioaktif. Sedangkan moderator digunakan untuk menurunkan energi kinetik neutron dan sebagai pendingin. Bahan bakar adalah sebagai sumber energi reaktor. Batang kendali berfungsi untuk menyerap neutron untuk mengendalikan reaksi fisi yang terjadi. Cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir. Kerja sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir diawali dari menembakkan neutron ke inti atom uranium. Akibatnya, inti atom uranium terbelah menghasilkan inti atom yang lebih ringan. Selain menghasilkan inti atom yang lebih ringan, reaktor fisi ini juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. Neutron bebas yang dihasilkan ini akan menabrak inti atom di sekitarnya, sehingga terjadilah reaksi nuklir berantai. Energi panas yang dihasilkan menyebabkan suhu reaktor naik. Suhu reaktor yang tinggi menyebabkan air pendingin suhunya naik dan selanjutnya keluar menuju ke generator uap. Di dalam generator uap, energi yang terkandung oleh air digunakan untuk menguapkan air yang akan memutar turbin. Selanjutnya, turbin memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Contoh soal. Komponen reaktor atom yang berfungsi menurunkan energi neutron hasil fisi disebut titik-titik. Jawabannya adalah B. Moderator. Pemanfaatan radioisotop. Pada umumnya, isotop-isotop tidak stabil. Untuk menuju ke kestabilan, isotop-isotop memancarkan sinar-sinar radioaktif.
Isotop yang memancarkan sinar-sinar radioaktif disebut radioisotop. Pemanfaatan radioisotop pada bidang kedokteran. Kobalt 60 digunakan untuk pengobatan kanker, sedangkan yodium 131 digunakan untuk mendeteksi fungsi kelenjar gondok. Sedangkan natrium 24 digunakan untuk mengetahui efektivitas kerja jantung. Sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan juga bisa untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Pemanfaatan radioisotop pada bidang industri. Iridium 192 dapat digunakan untuk mengetahui cacat atau kerusakan bahan dan juga sebagai detektor asap. Dan PB210 dapat digunakan untuk mendeteksi pemalsuan keramik. Pemanfaatan radioisotop pada bidang arkeologi. Karbon 14 dapat digunakan untuk menentukan umur fosil. Pemanfaatan radioisotop pada bidang hidrologi. Radioisotop digunakan untuk mengukur laju aliran, mengukur kandungan air tanah, mendeteksi kebocoran pipa, dan mengukur tinggi permukaan cairan. Contoh soal 1. Zat radioaktif C14 dapat digunakan untuk titik-titik. Jawabannya adalah E untuk menentukan usia fosil. Contoh soal 2. Radiasi dari radioisotop CO60 dimanfaatkan untuk titik-titik. Jawabannya adalah E, membunuh sel kanker. Contoh soal 3. Pernyataan-pernyataan berikut. 1. Terapi radiasi. 2. Mengukur kandungan air tanah. 3. Sebagai perunut. 4. Menentukan umur fosil. Yang merupakan pemanfaatan radioisotop di bidang kesehatan adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, pernyataan 1 dan 3. Contoh soal 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. 2. Sinar gamma digunakan untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. 3. Sinar alfa digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran suatu pipa. 4. Sinar beta digunakan untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa. Pernyataan yang merupakan manfaat sinar radioaktif yang dihasilkan radioisotop adalah titik-titik. Jawabannya adalah D, pernyataan 1, 2, dan pernyataan 4. Contoh soal 5. Radioisotop karbon 14 dimanfaatkan untuk titik-titik. Jawabannya adalah C, menentukan umur batuan atau fosil.